Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini ya. Jadi video ini kita akan bahas communication diagram. Nah, jadi communication diagram itu diagram yang mirip-mirip ya, seperti sequence diagram ya. Kalau kalian lihat di kanan ini contohnya ya. Jadi pertama itu dia ada angkanya juga yang mirip seperti sequence. Dia pertama ke sini ya, terus kedua ke atas, terus habis satu dua ya ke sini, kemudian ke bawah, kemudian kemudian dua itu series of action yang berbeda lagi dari si aktornya ya. Jadi dia check out, kemudian dia ke sini dan seterusnya. Ya, mirip seperti sequence, tapi sequence itu kan dia menggambarkan apa ya, diagram dengan timeline yang pas gitu ya. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Jadi dari waktu yang atas ke waktu yang bawah, terus ada request, response dan lain sebagainya. Jadi sequence lebih detail ya. Sedangkan kalau communication diagram itu diagram yang menunjukkan lebih ke hubungan antara objek ya, bukan ke waktu seperti itu. Ya, namanya juga sequence itu kan urutan ya. Jadi kalau komunikasi itu komunikasi aja antar objek itu gimana gitu. So ini juga dibuat berdasarkan satu use case aja ya. Jadi satu use case tertentu hubungan antara objeknya gimana gitu. So yang pertama ada objek ya. Objek itu kotak ini ya. Ada objek name-nya, kemudian links itu seperti ini ya, saling terkait ini. Jadi ini cuman garis aja sih kalau links. Tidak ada panah atau apanya. Panahnya di sini ya. Kemudian message. Nah, panahnya baru di message nih ya. Arrows that go from one object to another along the links. Nah, contoh seperti ini. Sequence number mirip-mirip seperti sequence diagram ya. Aktor itu baru nih. Ini adalah pemicu utamanya dari komunikasi diagram ini. Ya. Kemudian loop dan conditional message tuh juga ada ternyata ya, sama seperti sequence. Tapi ya, ini gambarnya lebih bebas ya. Sequence kan strict gitu ya. Jadi objek harus di atas, 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 ada lifeline-nya, terus ada panah-panah gitu ya. Kalau ini bebas ya, mau inventory-nya di kiri, di kanan, bebas. Jadi ini lebih ke supaya lebih enak dilihat aja gitu ya. Terus ada juga creation and destruction markers ya, gua belum pernah lihat ini sih. Oke, so ini ya teman-teman communication diagram. Kemudian ini satu contoh lagi ya. Gue selalu kasih minimal 2 contoh diagram di modul ini. Jadi ini satu ya, dia aktor, dia mau ke order system. Nah, dia kan login nih, ada password sama ID-nya, username sama ID. Kemudian dia lakukan login, ini sama ya, ini adalah sebuah method dari yang memanggil. Ya, mirip sama seperti sequence. Ya. Terus ke login screen, terus dia cek user ke user validator. Ya. Nah, tapi bedanya ini biasanya nggak ada return-nya ya. Jadi langsung nih, browse katalog. Jadi ini kayaknya lebih mudah dibaca atau dibuat lah ya. Jadi ini nggak perlu memakai software khusus sebenarnya. Terus browse katalog, kemana aja ya, ke search screen, terus ke book, terus ke cart, ya. Terus kalau mau place order, berarti ke order screen dulu, kemudian dia lihat ordernya, lihat detailnya, oh dia bikin ordernya, kemudian dia update inventory-nya ya, dikurangin satu inventory-nya. Kalau kita cuma beli satu ya. So ya kayak gini ya teman-teman, so simple ya sebenarnya. Kalau kalian udah paham sequence diagram pasti bisa paham ini ya. Karena ini bentuk lebih gampang ya daripada sequence. Nah ini perbedaannya apa gitu ya? Communication ketika kita mau mengerti bagaimana objek itu berkolaborasi ya di struktur seperti network. Ya seperti tadi ya kayak bintang gitu bentuknya, bukan yang kaku seperti sequence. Nah ini digunakan untuk ketika organization system lebih penting daripada sequence of message-nya, daripada urutan message, lebih mentingin hubungan antara objeknya, seperti itu. Nah, sequence diagram kapan? Ketika urutan waktunya itu penting, ya, dan kita perlu mengerti urutan detailnya, terus message-nya apa, terus return-nya apa. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk perbedaannya. So, itu aja teman-teman untuk communication diagram. Semoga bermanfaat ya. Thank you udah nonton sampai akhir. See you di next video. Bye.